Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah dengan NIM C0C0180045 Akuntansi A 2018 dengan mata kuliah Akuntansi Perpajakan dan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Satu yaitu pengertian akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam dunia perpajakan, akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Definisi lain akuntansi perpajakan yaitu salah satu cabang akuntansi yang mencatat, menangani, menghitung, menganalisa, dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan transaksi perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi akuntansi perpajakan. Fungsi akuntansi perpajakan yaitu satu sebagai perancang strategi perpajakan yang harus dilakukan perusahaan. Strateginya yaitu positif tetapi tidak melakukan suatu tindakan kecurangan atau penggelapan pajak. Yang kedua, sebagai analisa dan prediksi nilai potensi pajak yang harus ditanggung atau dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai implementasi akuntansi terhadap setiap aktivitas perusahaan, maka perlu menyiapkan dalam bentuk informasi laporan keuangan fiskal maupun dalam bentuk laporan keuangan komersial. Yang keempat, sebagai dokumentasi perpajakan dengan baik dan untuk dijadikan bahan evaluasi. Yang kelima, untuk mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam menyajikan laporan keuangan yang berisi perhitungan perpajakan. Yang ketiga yaitu prinsip akuntansi perpajakan. Prinsip akuntansi perpajakan ada 3, yaitu 1. Kesatuan akuntansi, 2. Kesinambungan, yang ketiga harga pertukaran yang objektif. Yang keempat ada peran akuntansi perpajakan. Peranan akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan, memberikan analisa dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang, lalu membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi. Yang terakhir yaitu menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam sebuah laporan komersial ataupun fiskal. Selanjutnya yaitu sifat akuntansi perpajakan. Sifat akuntansi perpajakan untuk perusahaan adalah pajak merupakan iuran masyarakat kepada pemerintah yang bersifat dipaksa dalam membayarnya atau pembayaran. Yang kedua, pajak merupakan suatu alat yang penggunaannya untuk membiayai beban atau pengeluaran pemerintah, yang mana pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai sumber kegiatan operasional pemerintahan. Yang keenam, istilah-istilah dalam akuntansi perpajakan. Di dalam akuntansi perpajakan yaitu ada pajak penghasilan final, laba, penghasilan kena pajak, laba fiskal atau rugi pajak. Yang berikutnya beban pajak atau penghasilan pajak. Lalu ada pajak kini, kewajiban pajak tangguhan, dan yang terakhir aset pajak tangguhan. Yang ketujuh yaitu karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan yaitu relevan, materialitas, keandalan, substansi, mengungguli bentuk, dan pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, dan tepat waktu. Yang ke-8 yaitu
Sejarah dan perkembangan akuntansi pajak. Sejarah akuntansi dan perkembangan akuntansi pajak yaitu memasuki era perundang-undangan perpajakan sejak tahun 1984 telah terjadi perubahan besar yang tidak lagi menggunakan official assessment, tapi menggunakan self-assessment. Sistem dalam pemungutan pajak di Indonesia, kewajiban menyelenggarakan pembukuan telah tegas diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP yang menyatakan 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Yang kedua, dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Selanjutnya, self-assessment system. Self-assessment system yaitu sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah sistem self-assessment. Adapun pengertian self-assessment sistem menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas dalam bukunya Perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut, yaitu sistem adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang harus dibayar. Selanjutnya ada akun akuntansi pajak, yaitu 1. Aset, 2. Laporan laba rugi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.